Pagi-pagi sekali, Fiona sudah berada di perusahaan milik suaminya. Perusahaan yang biasanya dikelola oleh Abimana. Kini terpaksa harus ia tangani, sementara bersama dengan asisten Abimana yang bernama Jody. Jody atau yang kerap dipanggil Joe adalah satu-satunya orang kepercayaan Abimana. Ya, Abimana memang tidak mudah percaya dengan siapapun dengan cepat. Pagi ini akan ada meeting yang harus Fiona hadiri bersama para manajer perusahaan itu. Sebulan tidak dikelola oleh Abimana langsung. Perusahaan mengalami beberapa kemunduran. Untuk itu, Fiona datang guna mencari solusi bersama para manajer di sana. Semua sudah berkumpul di ruangan meeting. Tanya Fiona saat bertemu Jody di perusahaan. "Sudah, Nyonya," jawab Jody lalu berjalan menuju ke dalam lift. Jody menekan tombol lift lalu mempersilahkan Fiona masuk terlebih dahulu. Setelah itu, ia baru ikut masuk ke dalam dan menekan tombol tempat ruang meeting berada. 2 hari yang lalu, saya berusaha menghubungi Tuan Abimana. Ada yang ingin saya sampaikan, tapi Tuan Muda belum merespon sampai hari ini, Nyonya, ucap Jody memecahkan keheningan. Kondisi Abimana sedang tidak stabil. Kemarin, Carla datang ke rumah dan memutuskan hubungan mereka. Abimana mendengar percakapan saya dan Carla. Setelah itu, kau tahu sendiri, dia kembali mengamuk lagi. Bahkan dia sempat mencekik perawat yang saya panggil untuk mengurusnya, keluh Fiona. Jody tampak diam sejenak memikirkan sesuatu, mendengar jawaban dari Fiona. Melihat Jody hanya diam, Fiona bertanya padanya, "Apa yang ingin kau sampaikan padanya?" "Tentang laporan perusahaan, Nyonya, dan juga apa?" ulang Fiona penasaran. "Dan juga tentang Nona Carla. Saya melihat Nona Carla makan malam berdua dengan Tuan Edward, Nyonya," jawab Jody yang membuat Fiona melebarkan matanya. "Carla dan Edward? Edward musuh Abimana?" tanya Fiona yang diangguki oleh Jody. Ting! Suara lift berdenting. Fiona tidak jadi bertanya lebih banyak lagi karena harus meeting terlebih dahulu. "Nanti kita bicarakan lagi soal ini," ucap Fiona sebelum keluar dari lift. "Baik, Nyonya." Mereka pun keluar dari lift dan menuju ke ruang meeting. Di sana sudah hadir para peserta meeting yang menunggu. Syukurnya, meeting hari itu berjalan cukup lancar. Siangnya, Fiona pergi ke rumah sakit karena hari ini Abimana ada jadwal pengecekan. Tapi saat ia sampai di sana, Bibi Alice menelpon kalau Abimana menolak untuk pergi ke rumah sakit. Ia menolak untuk berobat lagi, padahal rencananya mereka akan bertemu di rumah sakit saja. Fiona tampak menghela nafas berat. Ia duduk di salah satu kursi yang ada di koridor rumah sakit. Ia lagi-lagi bingung dengan sikap putranya. Di saat seperti ini, Fiona merasa sangat lelah sekali, harus mengurus perusahaan dan juga putranya sekaligus. Kalau Abimana bersikap kooperatif, mungkin Fiona tidak akan merasa terbebani. Ini masalahnya, Abimana selalu saja berulah. Sifatnya jauh sekali dengan Abimana yang dulu. Sedang termenung memikirkan putranya, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua yang rambutnya sudah putih semua sedang mengomel marah-marah. Nenek itu sedang didorong dengan kursi roda oleh seorang gadis cantik berambut panjang gelombang yang dikuncir menjadi 2. "Sudah aku bilang, aku tidak mau makan bubur, tapi tiap hari aku diberi makan itu. Apa mereka sengaja ingin membuatku darah tinggi karena marah-marah setiap hari?" omel si nenek yang kebetulan sedang lewat di depan Fiona. "Sabar, Nek. Bukan begitu maksud mereka," kata gadis itu mencoba menenangkan nenek yang sedang marah-marah. Saat melewati Fiona,
Gadis itu sempat melempar senyuman manisnya dan dibalas senyum juga oleh Fiona. Lesung pipi tercetak jelas di pipi si gadis saat ia tersenyum. Manis sekali gadis itu. Dia juga terlihat sangat sabar menghadapi nenek itu, gumam Fiona dalam hati. Belum puas marah-marah, nenek tadi tampak melempar botol minum yang ada di tangannya. Dengan sabar, gadis itu mengambilnya dan memberikan lagi pada si nenek. Nenek itu menerimanya, lalu melemparnya sekali lagi agak jauh. Si gadis hanya menggelengkan kepalanya, lalu mengambil lagi botol itu tapi tidak mengembalikannya pada nenek. Gadis itu tampak duduk berlutut di depan nenek untuk sejajarkan tingginya. Nenek bilang nenek bosan kan di sini terus? Tanya si gadis yang diangguki oleh nenek itu. Nenek mau cepat keluar dari rumah sakit ini kan? Dan sekali lagi si nenek mengangguk. Gadis itu tampak tersenyum lalu menggenggam salah satu tangan nenek. Nenek harus banyak makan dan minum obat ya, supaya nenek cepat sembuh dan bisa cepat pulang. Bujuk si gadis dengan lemah lembut. Tapi aku tidak suka bubur, aku bosan, gerutu nenek. Lambung nenek kan sedang bermasalah, belum boleh makan yang keras-keras dulu. Kalau kondisi nenek sudah membaik, pasti dokter membolehkan nenek makan apapun yang nenek mau. Bujuk gadis itu lagi. Kau sama aja seperti dokter, kenapa kau tidak jadi dokter saja? Protes nenek. Gadis itu pun terkekeh. Kalau aku jadi dokter, nanti nenek akan aku suntik setiap hari kalau mogok makan lagi. Heh, beraninya kau menyuntikku, dasar bocah kecil, kata si nenek sambil menyentil kuping si gadis. Gadis itu pun terbahak, begitu pula si nenek tadi. Makanya nenek jangan mogok makan lagi. Kalau aku mengantar makanan untuk bibiku, aku pasti akan menyempatkan diri untuk mengunjungi nenek. Aku akan menyuapi nenek. Tapi kalau aku tidak datang, nenek jangan berulah lagi ya. Kasihan suster rumah sakit ini mendapat amukan nenek, ucap gadis itu. Biar aja, mereka kan dibayar untuk mendapat amukanku, kata si nenek sambil tertawa kecil setelahnya. Nenek ada-ada aja. Ya udah, aku antar nenek ke kamar ya. Setelah itu, aku harus kembali bekerja lagi, Nek. Kau bekerja terus, tapi kulihat kau tidak kaya juga, ketus nenek yang terbiasa bermulut pedas itu. Gadis itu bukannya marah, tapi malah tertawa mendengar omelan si nenek. Dia sudah terbiasa menghadapi nenek itu. Kalau aku kaya, aku tidak akan bekerja lagi, Nek. Aku akan bersantai saja di rumah sambil menonton TV, ucap si gadis, lalu ia pun segera mendorong kursi roda nenek masuk kembali ke kamar rawat inapnya. Wah, kau pemalas sekali kalau begitu, umpat si nenek. Dari tadi, ternyata Fiona tidak berhenti menatap interaksi antara nenek cerewet dan gadis penyabar itu. Fiona tersenyum melihat interaksi keduanya. Dalam hatinya tiba-tiba muncul niat untuk menawari gadis penyabar tadi untuk bekerja sebagai perawat putranya. Siapa gadis itu ya? Sepertinya dia gadis yang cocok untuk merawat Abim. Sebaiknya aku coba tawarkan dulu padanya. Semoga saja gadis itu mau menerima tawaranku. Fiona pun bangkit dari duduknya dan melangkahkan kakinya mengikuti si gadis dari belakang. Sejak pertama kali melihat keramahan gadis itu, Fiona sudah tertarik dengan pesonanya. Kira-kira apa gadis tadi mau ya menjadi perawat Tuan Abimana? Permisi Nona, panggil Fiona saat gadis berlesung pipi tadi keluar dari sebuah ruang rawat inap. Iya Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanya gadis tadi dengan ramah. Fiona langsung mengulurkan tangannya. Kenalkan, nama saya Fiona Williams. Gadis itu tampak mengelap tangannya di kaos yang ia pakai, lalu menyambut uluran tangan Fiona. Saya Tiara Nyonya. Tiara, namamu bagus sekali.
Uji Fiona lalu menarik tangannya. "Terima kasih Nyonya, nama Nyonya juga bagus," ucap gadis bernama Tiara itu. "Boleh kita bicara sebentar? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu," tanya Fiona. "Boleh Nyonya, silahkan saja Nyonya," jawab Tiara agak canggung. "Kita sambil duduk di sana aja ya." Fiona menunjuk kursi yang tidak jauh dari mereka. Tiara pun menyetujuinya. Lalu mereka duduk di kursi itu untuk membahas penawaran Fiona yang sama sekali tidak pernah terduga oleh Tiara. "Begini, mungkin kau agak heran kenapa saya ingin berbicara padamu. Dari tadi saya memperhatikan interaksi antara nenek tadi dan dirimu. Apakah itu nenekmu?" tanya Fiona. "Oh, yang tadi itu bukan Nyonya. Beliau salah satu pasien di rumah sakit ini. Saya kesini untuk mengantar makanan pada bibi saya yang bekerja di sini. Pertama kali saya bertemu dengan nenek tadi sekitar 2 minggu yang lalu, saat nenek sedang marah-marah dan mengamuk menolak untuk makan. Nenek memberantaki makanan yang dibawa oleh suster. Kebetulan, bibi saya yang bertugas membersihkan makanan yang ditumpahkan nenek itu. Dari sejak itu, saya mencoba membujuk nenek untuk makan. Dan syukurnya berhasil Nyonya," jawab Tiara bercerita panjang lebar. Fiona tampak mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar jawaban Tiara. Rasanya memang tidak salah kalau dia ingin menawarkan Tiara menjadi perawat pribadi anaknya. "Lalu kau sendiri apa tidak bekerja? Atau masih sekolah? Sepertinya umurmu masih sangat muda," tanya Fiona lagi. Gadis itu tersenyum. "Umur saya 19 tahun Nyonya. Saya bekerja di salah satu restoran dekat sini. Tapi hanya sebagai pencuci piring saja. Hanya bantu-bantu aja di sana Nyonya," jawab Tiara dengan jujur tanpa malu-malu. "Ternyata benar, kau masih sangat muda. Maaf, apa kau tinggal bersama orang tuamu?" tanya Fiona. Wajah Tiara yang tadi cerah tampak sedikit mendung. Tapi gadis itu tetap berusaha tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. "Orang tua saya sudah meninggal. Saya hanya menumpang tinggal dengan bibi saya Nyonya." "Oh, maafkan saya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu," ucap Fiona dengan cepat. Ia merasa tidak enak hati pada gadis itu. "Tidak apa-apa Nyonya, tidak masalah. Kalau boleh saya tahu, kira-kira kenapa ya Nyonya bertanya tentang saya? Apa Nyonya mengenal saya?" tanya Tiara yang sedari tadi sudah penasaran. Wanita di depannya ini meski sudah berumur tapi terlihat sangat anggun dan berkelas. Pakaian dan tas yang ia kenakan juga tampak mewah. Cukup aneh bagi Tiara ketika tiba-tiba dihampiri oleh wanita yang menurutnya berasal dari keluarga kaya ini. Biasanya, yang berteman dengannya hanyalah orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke bawah saja. "Oh iya, saya sampai lupa. Maaf, kau pasti agak bingung ya. Sebenarnya, saya tadi saat melihatmu mengurus nenek itu, saya jadi tertarik menawarkan pekerjaan padamu. Saya rasa kau sangat cocok untuk pekerjaan ini," jawab Fiona yang membuat Tiara mengernyitkan keningnya. "Maaf Nyonya, apa saya boleh tahu apa pekerjaannya?" tanya Tiara penasaran. "Pekerjaannya adalah menjadi perawat anak saya. Namanya Abimana. Dia lumpuh karena sebuah kecelakaan kerja. Saat ini dia tidak bisa berjalan dan hanya duduk di kursi roda," jawab Fiona dengan wajah sedihnya. Lalu ia pun melanjutkan, "Sebelumnya sudah ada beberapa perawat yang saya panggil untuk mengurusnya, tapi semuanya gagal. Anak saya sedikit susah menerima orang luar. Harus orang yang benar-benar sabar yang bisa menaklukkannya. Dan saya rasa kau adalah orang yang tepat. Tapi Nyonya, saya berani bayar mahal untuk pekerjaan ini. Tapi kau juga harus menginap di rumah saya nanti untuk mengurusnya seharian penuh," potong Fiona. "Boleh saya tahu berapa gajimu di restoran itu?" tanya Fiona. 2 juta Nyonya, jawab Tiara dengan jujur. "Saya bahkan bisa menggajimu 20 juta per bulan kalau kau mau," ucap Fiona yang membuat Tiara membulatkan matanya.
20 juta Nyonya, tanya Tiara sambil mengangkat dua jarinya. Rasanya enteng sekali wanita di depannya ini menyebutkan nominal sebesar itu untuk menggajinya. Fiona mengangguk lalu kembali bertanya, jadi bagaimana? Apa kau setuju? Tiara tanpa berpikir sejenak. Tawaran ini sangat menggiurkan baginya. Bagaimana tidak? Ia akan digaji 10 kali lipat dari biasanya. Tapi tunggu dulu. Pekerjaannya tentu tidak mudah, bukan? Mana mungkin ada yang menawarkan gaji besar tanpa tanggung jawab pekerjaan yang besar pula. Lagi pula tadi Fiona bilang padanya, sebelum ini ada beberapa perawat yang gagal menjadi perawat Abimana. Itu berarti pekerjaannya memang tidak mudah. Wajar saja kan kalau gajinya besar. Lalu, apa sanggup Tiara menjalankan pekerjaan itu? Bagaimana? Kau bersedia? Tanya Fiona memecah lamunan Tiara. Saya harus tinggal di sana Nyonya. Apa tidak bisa pulang malamnya? Tiara masih mencoba bernegosiasi. Iya, kau harus tinggal di sana. Kau harus siap kemanapun, kapanpun Abimana membutuhkanmu. Glek. Tiara menelan salivanya dengan susah payah. Kalimat kapanpun harus siap saat Abimana membutuhkannya membuat ia semakin yakin kalau pekerjaan ini memang tidak mudah. Tiara kembali berpikir. Selama ini ia hanya menumpang hidup pada bibi dan pamannya sejak orang tuanya meninggal. Sekarang pamannya sudah tidak bekerja lagi karena sakit-sakitan. Yang bekerja saat ini hanyalah Tiara sebagai pencuci piring di restoran dan bibinya sebagai petugas kebersihan di rumah sakit. Bibi sendiri masih punya anak yang masih sekolah. Biaya hidup mereka tiap bulan kadang cukup, kadang tidak, dari gaji mereka berdua. Belum lagi mereka harus membayar uang sewa rumah setiap bulannya, listrik, air, dan masih banyak biaya-biaya lain yang membebani mereka. Memikirkannya saja membuat Tiara pusing, bukan main. Rasanya tidak ada salahnya ia mencoba kesempatan ini. Biasanya kesempatan emas tidak datang dua kali. Demi membalas budi pada bibi dan pamannya, akhirnya Tiara pun mengangguk setuju. Baik Nyonya, saya menerima tawaran Nyonya, jawab Tiara dengan mantap. Fiona pun langsung tersenyum lebar mendengar jawaban itu. Bagus, saya sangat senang dengan jawabanmu. Kalau begitu, kau bisa mulai bekerja hari ini juga. Apa? Hari ini? Tiara terkejut mendengar itu. Ia harus bekerja hari itu juga. Baru saja Fiona ingin berbicara lagi, terdengar bunyi handphone dari dalam tasnya. Ternyata ada panggilan dari rumah yang mengatakan kalau Abimana terjatuh di kamar mandi. Fiona pun panik dan ingin segera pulang ke rumah. Anak saya jatuh di kamar mandi. Ya udah, kalau begitu kamu sekalian ikut saya pulang sekarang. Kamu mulai bekerja saat ini juga. Tiara makin terkejut dengan perkataan Fiona. Secepat inikah ia langsung bekerja? Lalu, bagaimana dengan pekerjaan lamanya? Bersambung.